Bapa di surga, terima kasih kami boleh dihantarkan sampai ke rumah Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong persiapkan hati kami, dan biarlah hati kami adalah hati seorang murid yang mau belajar. Tolong kami ya Tuhan, kalau hati kami saat ini dingin terhadap Tuhan, khususnya terhadap pemberitaan firman Tuhan, karena mungkin persoalan datang menghimpit kami mohon Tuhan hangatkan hati kami. Sehingga sungguh ya Tuhan firman-Mu diberitakan, kami sungguh bisa menikmatinya, memahaminya, mengerti, dan bahkan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, dan sungguh Tuhan kami rindu. Firman diberitakan sungguh boleh membawa dampak bagi kehidupan kami, dan kami rindu pulang di tempat ini. Sungguh ada pembaruan dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu juga ya Tuhan, yang sudah mempersiapkan kebenaran firman-Mu di dalam segala kelemahan keterbatasan hamba-Mu. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan, Tuhan sungguh berkati, dan biarlah sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat semuanya. Apa kabar? Baik ya. Saudara, apapun keadaan kita, mau baik, mau kurang baik, mau bergumul, saudara, kita tetap bersyukur bisa datang ke rumah Tuhan ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, sebelum saya sharing membagikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya kali ini memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya bernama Ardiansyah Nervanto. Saya pernah melayani 11 tahun di sebuah gereja, dan sekarang saya memutuskan setelah pelayanan 11 tahun, ya perlu belajar lagi, ambil S2 di STT Saat Malang. Jadi saya pikir ya perlu diisi lagi gitu ya, supaya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Dan sekarang sudah memasuki semester akhir, proposal tesis, dan bantu doa jemaat ya, semoga bisa selesai dengan secepatnya begitu. Nah saudara, saya sudah menikah, istri saya juga seorang penginjil, dan saya mempunyai satu orang anak yang masih kelas 1 SD. Rasanya ada di bawah ya, ikut sekolah minggu. Nah saudara, kira-kira seperti itu perkenalan dari saya. Saya bersyukur, berterima kasih boleh bisa berkenalan kepada jemaat semua dan beribadah bersama dan juga membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, hari ini firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari diambil dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-11. Saudara, saya akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Kita akan mempelajari apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui perikop ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Saudara, pada tahun 2018, negara kita menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Nah, saudara, Asian Games itu adalah pesta olahraga terbesar di Asia. Asian Games ini diikuti oleh sebanyak 45 negara, saudara. Jadi Asian Games ini nggak main-main. Ini adalah pesta olahraga terbesar di Asia dan diadakan di Indonesia. Nah, saudara, pada waktu Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, ternyata Indonesia dinilai mampu dan sukses menyelenggarakan Asian Games. Saking sukses dan berhasilnya, Indonesia banyak dipuji oleh negara-negara lain, saudara. Saudara, ini satu prestasi dan berita yang membanggakan bagi Indonesia. Tetapi saudara, di tengah keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Asian Games, ada satu berita yang sedikit mencemari berita keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Saudara, diceritakan ada 4 atlet basket dari Jepang yang dipulangkan oleh Indonesia dengan tidak terhormat. Nah, saudara, tentu pertanyaannya, loh kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang mereka perbuat sampai mereka dipulangkan dengan tidak terhormat? Saudara, menurut berita yang saya baca diceritakan bahwa tim basket Jepang ini melawan tim basket Qatar. Setelah selesai, ada 4 atlet dari Jepang, mereka pergi ke sebuah restoran. Tujuannya adalah untuk makan. Tetapi pada waktu mereka menuju ke restoran, saudara, di tengah jalan itu mereka bertemu dengan seorang mucikari. Mucikari ini menawarkan perempuan-perempuan untuk menemani mereka. Saudara, singkat cerita, atlet ini tergoda dan mereka melakukan satu perbuatan prostitusi. Tentu saja berita ini ketahuan, heboh, dan akhirnya mereka melanggar kode etik dan mereka dipulangkan ke negaranya dengan tidak terhormat. Saudara, mereka bukan pulang saja dengan tidak terhormat, tetapi mereka juga telah membuat malu negara yang telah mengutus mereka. Saudara, dari peristiwa ini kita belajar, saudara. Ada orang-orang yang diutus oleh negaranya. Mereka diutus mempunyai satu misi, yaitu pulang membawa medali emas. Dengan cara bagaimana? Bertanding, menang, dan bawa pulang itu medali emas. Tetapi dalam menjalankan misi itu, saudara, ternyata di tengah jalan ada namanya pencobaan. Ada namanya godaan. Dan akhirnya keempat atlet ini tergoda dan membuat misi mereka itu hancur berkeping-keping. Sekali lagi, bukan hanya misi tersebut hancur, mereka juga membuat malu nama negara mereka. Saudara, dari peristiwa ini juga kita belajar, saudara. Di dalam setiap kita untuk mencapai misi kita, meraih misi kita, saudara, tidak bisa dipungkiri akan ada namanya pencobaan, godaan. Kalau kita jatuh, misi yang ingin kita raih itu, yang ingin kita capai itu, akan hancur berkeping-keping. Saudara, masalahnya yang namanya pencobaan itu akan datang menghampiri siapa saja. Gak peduli dia masih kecil, masih remaja, pemuda, dewasa, semua akan mengalami yang namanya pencobaan. Gak peduli dia orang kaya, orang miskin, semuanya akan mengalami pencobaan demi pencobaan. Dan sekali lagi, kalau jatuh ke dalam pencobaan itu, maka buyarlah impian yang ingin mereka raih. Saudara, kalau kita lihat di dalam perikop yang kita bahas hari ini, saudara, ternyata, saudara, Yesus, anak Allah itu pun juga mengalami yang namanya pencobaan demi pencobaan yang berusaha untuk menggagalkan misi Yesus di dunia ini. Jadi, saudara, kalau kita lihat sekali lagi, saudara, di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita juga akan menjumpai bahwa Yesus, anak Allah itu juga mengalami pencobaan yang bisa menggagalkan misinya di dunia ini. Saudara, kebenaran inilah yang bisa kita temukan di dalam perikop yang sekali lagi kita bahas hari ini. Nah, mari saudara kita membahasnya, kita merenungkannya perlahan-lahan dan biarlah ini menjadi
berkata sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita melihat di ayat yang pertama. Saudara, ayat pertama mengatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, waktu saya membaca ini, sekalipun saya sudah tahu ayat ini dan sering membacanya, saudara, ayat ini membuat saya terkaget. Kenapa, saudara? Dikatakan Yesus itu dibawa oleh roh ke padang gurun. Yesus dengan sengaja dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi Yesus ke padang gurun bukan karena iseng-iseng, bukan karena nggak ada kerjaan, tapi sengaja dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, pertanyaannya, apa tujuannya Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun? Saudara, jawabannya itu mengagetkan. Ayat 1 mengatakan, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara, kalau dipikir-pikir apa? Apa tidak salah? Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Apa tidak salah? Seakan-akan, saudara, Roh Kudus itu membawa Yesus masuk ke dalam sebuah gua singa. Dalamnya banyak singa yang lapar yang siap akan menerbab dan menghabisi Yesus. Apa tidak salah diperhadapkan dengan iblis bahkan untuk dicobai? Saudara, lalu menjadi pertanyaannya adalah apa sih tujuannya? Apa tujuannya Roh Kudus itu membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis? Saudara, mari untuk mendapatkan jawabannya, mari kita mundur sejenak, saudara. Mari kita mundur sejenak. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, untuk apa sih Yesus itu datang ke dalam dunia ini? Kita tahu kan Yesus itu Allah, dia datang ke dunia ini menjadi manusia sepenuhnya. Saudara, kita tahu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia diutus oleh Bapaknya untuk menggenapkan rencana keselamatan yang sudah Allah tetapkan bagi manusia berdosa. Karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Manusia itu dimurkai oleh Allah, akan dimurkai oleh Allah. Bahkan manusia itu akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi saudara, di sisi lain Allah itu mengasihi manusia. Allah tidak ingin manusia itu dibinasakan, dimurkai oleh Allah itu sendiri. Oleh karena itu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menggenapkan karya keselamatan. Caranya adalah dengan menderita dan mati di atas kayu salib dan dia bangkit. Saudara, dengan kata lain, inilah misi Yesus waktu dia ada di dalam dunia. Yesus ada di dalam dunia ini, dia untuk menggenapkan misi yang sudah ditetapkan oleh Bapa kepadanya. Nah, saudara, pada waktu Yesus menjalankan misinya di muka bumi ini, saudara, tentu saja iblis itu nggak akan tinggal diam. Iblis berbagai macam cara dia akan mencoba menjatuhkan Yesus. Dia akan mencoba dengan berbagai macam tipu muslihat, membuat misi itu gagal total. Dengan cara apa? Dia mencobai Yesus. Saudara, kalau kita lihat dalam perikop yang kita bahas hari ini, kita melihat iblis itu mencoba Yesus 3 kali, saudara. Dengan berbagai macam cara, berbagai macam trik, dia mencoba untuk menjatuhkan Yesus. Menggagalkan misi Yesus tersebut. Saudara, kebayang enggak? Kalau misi Yesus itu gagal, atau kalau Yesus itu sampai jatuh ke dalam pencobaan iblis, kira-kira apa yang terjadi? Saudara, tentu saja umat manusia akan tetap di bawah murka Allah dan manusia akan dibinasakan oleh Allah itu sendiri. Karena manusia berdosa. Bisa kita bayangkan lagi enggak dampaknya kalau Yesus itu sampai jatuh ke dalam pencobaan? Saudara, Yesus itu enggak akan jauh beda dengan kita. Yesus adalah manusia berdosa, enggak jauh beda dengan kita. Dan Yesus itu juga akan menjadi korban persembahan yang bercacat celah. Dan dia tidak pantas untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kenapa? Karena dia berdosa.
Saudara, bisa kita lihat betapa ngerinya kalau Yesus jatuh ke dalam pencobaan dan misinya semuanya gagal total. Tetapi saudara, kalau kita lihat di perikop hari ini, kita bersyukur sekali bahwa Yesus sekalipun dia tidak pernah jatuh ke dalam pencobaan. Sekalipun iblis tidak pernah berhasil menjatuhkan Yesus, menggagalkan rencana Yesus. Sekalipun tidak, saudara. Saudara, justru yang kita lihat, Yesus menang menghadapi pencobaan. Pencobaan demi pencobaan yang dihadapi Yesus, Yesus menang. Iblis kalah dan Yesus adalah juara. Saudara, kalau kita baca Injil ini seterusnya atau kita baca Injil yang lain juga, saudara, kita akan menjumpai iblis mencoba Yesus itu tidak sekali dua kali. Bukan hanya di perikop ini aja, tapi terus sepanjang Yesus ada di muka bumi ini. Iblis terus menerus mencoba Yesus dan menggagalkan misinya. Saudara ingat peristiwa Petrus yang dihadik, yang dimarahi oleh Yesus? Suatu kali Yesus itu ngomong sama Petrus bahwa dia akan menderita dan mati. Saudara tahu apa yang dilakukan Petrus? Waktu dia mendengar Yesus mengatakan dia harus menderita dan mati. Langsung itu Petrus tarik Yesus dan Petrus mengatakan kepada Yesus, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepada dirimu. Saudara, dengan kata lain, Petrus mencoba untuk menghalangi Yesus untuk menderita dan mati di atas kayu salib, menggenapkan misi Bapaknya. Tapi yang dilakukan oleh Yesus apa, saudara? Apakah Yesus mengatakan, waduh Petrus muridku, idemu berlian sekali. Kau mengasihiku, kau pengen aku tidak mati. Oke kalau gitu, aku tidak jadi menderita, aku tidak jadi mati. Apakah seperti itu, saudara? Tidak. Yesus tetap dengan pendiriannya, dia menderita dan dia mati di atas kayu salib. Dia tetap menjalankan misinya. Iblis gagal. Kalau kita lihat lagi, saudara, kalau kita lompat lagi di peristiwa di atas kayu salib. Di sana iblis kembali mencoba untuk menggagalkan misi Yesus. Satu penjahat yang ada di samping Yesus itu mengatakan demikian. Kalau bukankah kamu Kristus? Kalau kamu Kristus, selamatkanlah dirimu sendiri dan diri kami juga. Saudara, waktu mendengar bujukan dari penjahat itu, apakah Yesus langsung memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan Yesus dari atas kayu salib? Tidak. Yesus tetap mau menderita dan mati secara mengenaskan di atas kayu salib. Dengan demikian, saudara, kita melihat tidak ada satu pun pencobaan yang iblis lakukan itu berhasil menggagalkan misinya Yesus. Nah, saudara, sampai di sini kita kembali ke pertanyaan yang di awal tadi. Kenapa, saudara, Yesus ini dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis? Kenapa? Kembali pertanyaannya. Nah, saudara, kalau kita lihat pasal yang ketiga, kan kita hari ini belajar pasal yang keempat. Kalau kita mundur pasal yang ketiga, saudara, di sana ada peristiwa Yesus itu dibaptis. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Langit itu mengeluarkan suara, Bapa di surga itu menyuarakan satu berita yang sangat penting sekali. Tentang apa? Identitas Yesus. Siapakah Yesus yang baru dibaptis itu? Apa yang dikatakan oleh Bapa? Inilah anakku yang kukasihi. Dengan kata lain, Bapa itu menyatakan siapa identitas Yesus yang baru dibaptis ini. Siapa Yesus ini? Sebelum Yesus terjun dalam melayani, sebelum dia memulai pelayanannya, Bapa terang-terangan menyatakan terlebih dahulu identitas Yesus ini. Yesus ini adalah anak Allah yang sangat dikasihi oleh Bapaknya. Nah, saudara, setelah Yesus dikasih tahu dia ada anak Allah, makanya langsung dibawa oleh Roh Kudus untuk dicoba iblis. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa Yesus anak Allah ini tidak mampu digagalkan misinya dengan berbagai macam pencobaan apapun juga. Jadi saudara, satu kebenaran penting yang Matius ingin paparkan, ingin sajikan, ingin beritahukan kepada kita. Sebelum Yesus itu
diceritakan dia terjun melayani. Terlebih dahulu Matius ingin memberitahu siapakah Yesus ini. Dia adalah anak Allah itu sendiri yang berhasil menjalankan misinya, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun juga, digagalkan oleh siapapun juga. Saudara, tahun 2018 ada satu film yang sangat terkenal sekali, saudara. Film itu berjudul filmnya Armageddon, saudara. Mungkin di antara saudara ada yang pernah nonton film ini. Nah, saudara, saya ingin cerita sedikit tentang film ini. Saudara, film Armageddon ini sangat terkenal sekali. Di tahun 1998, film ini dibintangi oleh Bruce Willis. Saudara, film ini menceritakan satu kali Amerika itu dan belahan dunia lain itu dihujani oleh meteor. Dan hujan meteor itu ternyata cukup memporak-porandakan Amerika dan belahan dunia lainnya. Saudara, setelah hujan meteor tersebut, apakah selesai? Ternyata tidak selesai. Ada asteroid besar sekali, katanya sebesar Texas. Itu sedang menuju bumi dan itu akan menghantam bumi. Kalau asteroid itu menghantam bumi, maka hancurlah bumi. Bumi itu kiamat, bumi itu hancur, dan seluruh manusia itu meninggal. Nah, saudara, tinggal 18 hari lagi asteroid besar itu akan menghantam bumi. 18 hari lagi. Oleh karena itu NASA berunding, berembuk, dan mereka mencari cara bagaimana supaya bumi ini tidak binasa. Bagaimana menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Akhirnya diutuslah beberapa orang yang mempunyai keahlian yang masing-masing. Salah satunya Bruce Willis, bukan? Nah, saudara, mereka ini diutus untuk pergi ke asteroid itu. Dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Mereka harus menghancurkan, meledakkan asteroid itu dengan nuklir sebelum asteroid itu menabrak bumi. Nah, saudara, kita tahu ceritakannya. Mereka terbang menuju ke sana. Ya, mereka itu nanti tugasnya ngapain? Sampai di asteroid itu mereka akan ngebor lubang yang besar, lalu dimasukin nuklir, lalu mereka pergi. Setelah pergi mereka akan tekan kayak remote itu untuk meledakkan nuklir, meledakkan asteroid, dan asteroid itu hancur. Dan bumi tidak jadi ditabrak oleh asteroid dan bumi selamat. Begitu rencananya, saudara. Jadi singkat cerita mereka pergi ke asteroid itu. Dan mereka sudah menaruh nuklir yang ada di dalam asteroid itu. Dan mereka tinggal meledakkan asteroid itu. Tetapi saudara, dalam menjalani misi itu ternyata ada saja peristiwa yang tidak mengenakan. Ada saja persoalan yang terjadi. Di film itu diceritakan alat untuk meledakkan meteor itu ternyata rusak, saudara. Rusak. Ini berarti, saudara, harus ada satu orang yang rela mengorbankan dirinya mati untuk meledakkan nuklir itu dan sekaligus meledakkan asteroid tersebut. Saudara, akhirnya film itu memperlihatkan Bruce Willis lah yang rela mau mengorbankan dirinya untuk meledakkan asteroid tersebut. Saudara, kita tahu kan ya, adegannya diceritakan dengan dramatisir, sedih-sedih. Sebelum dia ledakkan itu dia teleponan, video call dulu sama anak putrinya. Waduh, itu meleleh air mata. Ya, biar filmnya makin menarik. Saudara, akhirnya diledakkan itu asteroid itu hancur. Bruce Willis juga meninggal dan bumi selamat dari kebinasaan. Umat manusia tetap bisa hidup di bumi ini. Saudara, kita melihat misinya berhasil walaupun ada seorang yang harus mati. Saudara, diceritakan waktu itu pulang semua orang-orang yang meledakkan asteroid itu. Seluruh penduduk bumi itu ngumpul menyambut orang-orang yang pergi ke asteroid itu. Mereka disambut sebagai pahlawan karena mereka berhasil menjalankan misi mereka dan manusia dan bumi selamat.
Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, entah kenapa saya langsung teringat film ini. Walaupun film ini tidak mirip 100%, tidak sama 100%, tapi setidaknya apa yang diperlihatkan dalam film ini, itu setidaknya memperlihatkan gambaran bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia. Bagaimana Yesus menjalankan misinya. Walaupun waktu Yesus menjalankan misinya, saudara, di sana ada yang namanya pencobaan. Tapi pencobaan itu tidak bisa menggagalkan misi Yesus di dalam dunia ini. Yesus berhasil dan dia menang. Saudara, sadarkah kita bahwa selain Yesus yang mempunyai misi yang harus ia genapkan di dunia ini, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan pun, saudara, juga mempunyai misi yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, Alkitab juga mengatakan bahwa bukankah kita dipanggil menjalankan sebagai garam dan terang dunia, menggarami dunia yang makin berdosa ini, menerangi dunia yang hidup dalam kegelapan ini. Saudara, bukankah Alkitab juga menyatakan kepada kita bahwa kita diberikan misi amanat agung untuk memuridkan orang-orang yang belum dimuridkan. Saudara, bukankah Alkitab juga menyatakan bahwa kita diberi misi, saudara, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara, bukankah kita juga diberikan misi secara khusus, spesifik. Sekalipun kita mempunyai profesi yang berbeda-beda, tapi Tuhan menaruh misi yang unik, yang khusus, yang harus kita genapkan di dalam pekerjaan profesi kita masing-masing. Saudara, pertanyaannya, sejauh mana misi itu sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita? Saudara, pertanyaan, sudah sejauh mana misi yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita itu sudah kita kerjakan? Saudara, lihatlah Kristus yang dengan bertanggung jawab dan dengan mati-matian untuk menggenapkan misi yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita harus seperti guru kita yang harus menjalankan misi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan-jangan, saudara, misi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sampai saat ini masih belum berjalan dengan baik. Atau bahkan misi itu belum kita kerjakan. Berbelasan tahun kita jadi orang Kristen, puluhan tahun kita menjadi orang Kristen, tapi misi itu mungkin belum kita dilaksanakan. Kenapa? Jangan-jangan godaan demi godaan, pencobaan demi pencobaan membuat kita enggan untuk melakukan misi itu. Mungkin pencobaan demi pencobaan membuat kita terjatuh dan membuat kita enggan untuk meneruskan misi Allah tersebut. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita juga punya misi, saudara. Sama seperti Kristus. Dan kita harus melakukan misi itu, menggenapkan misi rencana Allah itu dalam kehidupan kita. Saudara, sampai di sini. Setelah kita melihat, saudara, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, di dalam menjalankan misinya di muka bumi ini tidak berhasil digagalkan oleh apapun juga. Yang menang menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Saudara, tentu timbul satu pertanyaan di dalam benak kita. Apa sih rahasianya sehingga Yesus itu bisa menang menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut? Saudara, alangkah baiknya kalau kita belajar dari Yesus secara langsung. Apa sih yang menjadi kuncinya? Apa sih yang menjadi rahasianya? Sehingga Yesus itu bisa menang menghadapi pencobaan demi pencobaan. Kita mari belajar dari Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah pemenang. Rasanya mana mungkin kita mau belajar dari orang yang kalau hidupnya selalu kalah dan gagal terhadap pencobaan. Oleh karena itu, saudara, mari saat ini kita melihat
Kira-kira apa yang menjadi keberhasilan dari Yesus menghadapi pencobaan? Saudara, mari kita melihatnya, belajarnya berdasarkan dari 3 pencobaan iblis terhadap Yesus. Kita akan melihatnya, belajar secara singkat karena waktu juga terbatas. Nah saudara, sebenarnya kalau kita lihat di dalam 3 pencobaan yang iblis lakukan kepada Yesus, banyak poin-poin penting kebenaran yang bisa kita pelajari. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran saja yang terus-menerus ditekankan di dalam bagian ini. Yang saya kira itu sangat penting sekali, menjadi dasar bagi kehidupan kita bisa menang menghadapi pencobaan. Saudara, mari kita lihat pencobaan yang pertama. Saudara, kalau kita lihat di ayat 2 sampai ke 4, di sana kita bisa melihat pencobaan iblis pertama ditujukan, diserang, diberikan kepada Yesus. Saudara, dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, setelah 40 hari Yesus selesai berpuasa, tidak makan sama sekali, dikatakan Yesus lapar. Laparnya ini tentu saja bukan lapar biasa yang mungkin sedang kita alami saat ini, tetapi lapar yang betul-betul lapar yang amat sangat. Nah saudara, melihat Yesus lapar, disinilah iblis itu ingin menggodai, mencobai Yesus untuk menjatuhkan Yesus. Saudara, iblis itu berkata kepada Yesus begini, jika engkau anak Allah, atau beberapa penafsir itu mengatakan lebih tepat itu digunakan kata karena, bukan jika. Memang kata jika itu bisa diterjemahkan jika atau karena. Tapi beberapa lebih setuju itu diterjemahkan lebih tepat karena. Karena iblis tidak meragukan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena iblis itu percaya Yesus adalah anak Allah. Jadi Yesus itu mengatakan, karena engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, iblis itu tahu Yesus itu anak Allah. Apalagi kalau kita lihat di pasal 3, Bapa itu memberitahu identitas Yesus. Yesus itu anak Allah. Nah kalau Yesus itu anak Allah, iblis mencobai Yesus. Karena engkau anak Allah nih Yesus ya, lapar kan? Coba ubah batu itu jadi roti. Saudara, pertanyaannya, salah nggak sih Yesus itu mengubah batu menjadi roti? Salah nggak sih? Saudara, nggak salah kan? Nggak salah Yesus mengubah batu menjadi roti, nggak salah saudara. Tapi yang menjadi persoalan adalah waktu Yesus mengubah batu menjadi roti, apakah itu sesuai dengan kehendak Bapanya atau tidak? Saudara, yang perlu kita tanamkan di dalam pemikiran kita adalah Yesus datang ke dunia itu bukan melakukan kehendaknya secara pribadi. Tetapi Yesus itu datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya semata. Kita melihat itu di dalam Matius 3 ayat yang ke-15. Dia datang ke dunia ini hanya untuk menggenapkan kehendak Bapanya saja. Masalahnya saudara, untuk mengubah batu menjadi roti, itu kehendak Bapanya bukan. Jawabannya adalah tentu saja bukan. Hal ini kita bisa lihat dari sikap Yesus yang menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Saudara, Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti karena itu bukan kehendak Bapanya. Maaf saudara ya. Karena itu bukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya adalah Yesus itu harus menderita karena kelaparan. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan oleh Bapa. Bukan saat itu. Bukan saat itu. Mengubah batu jadi roti. Tapi nanti akan ada waktunya Bapa itu akan memberi Yesus roti. Saudara, kalau kita lihat di ayat 11 terbukti kan. Setelah tiba waktunya, waktu iblis pergi, barulah Bapa itu mengutus malaikat untuk melayani Yesus. Artinya itu memberikan dia roti, saudara. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus itu
betul-betul taat kepada kehendak Bapaknya. Yesus itu betul-betul taat mutlak kepada kehendak Bapaknya semata. Inilah yang menjadi kunci bahwa Yesus itu bisa menang menghadapi pencobaan. Dia mutlak taat sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya. Saudara, mari kita lihat di pencobaan yang kedua, saudara. Saudara, di pencobaan yang kedua, iblis itu membawa Yesus ke atas bait Allah. Dan iblis itu berkata kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu dari atas bait Allah. Kamu kan anak Allah. Karena kamu anak Allah, kalau kamu jatuhkan dirimu dari atas bait Allah, Bapamu itu kan sayang sama kamu, dia akan kirim malaikat untuk menadah kakimu, nggak terantuk dengan batu. Ayo lakukan. Saudara, iblis itu menggoda Yesus. Ayo lakukan. Saudara, sebenarnya godaan iblis ini itu mendorong Yesus untuk bertindak, berfokus kepada diri Yesus itu sendiri. Berfokus kepada diri Yesus itu sendiri. Saudara, tentu saja sikap perbuatan seperti ini tidak sesuai dengan kehendak Bapaknya. Bapa di surga, itulah yang menjadi prioritas. Kehendak Bapaknya lah yang menjadi prioritas Yesus, bukan agenda pribadi Yesus. Saudara, dari sini Yesus tidak mau. Karena itu bertentangan dengan kehendak Bapaknya. Dan dia menolak pencobaan dari si iblis. Saudara, sekali lagi kita melihat poin yang kedua ini, saudara, pencobaan yang kedua. Yesus bisa menang karena dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya. Yakni dia hanya berfokus untuk melakukan kehendak Bapaknya semata. Saudara, pencobaan yang ketiga kita lihat. Saudara, pada pencobaan yang ketiga kita menjumpai bahwa iblis itu membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi sekali. Lalu iblis itu mengatakan sama Yesus, Yesus, lihat, semua kerajaan ini, kemuliaannya, kemegahannya, keagungannya, kekuasaannya, semuanya akan kuberikan kepadamu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Sujud menyembah aku. Soalnya kalau dipikir-pikir mudah enggak sih syaratnya? Mudah ya, tinggal sujud sembah aja. Palingan berapa detik sih sujud sembah, bungkuk sembah, dapat kekuasaan atas segala kerajaan, kemuliaan, kuasa, Yesus dapat. Mudah ya saudara ya. Nah saudara, sebenarnya kenapa sih iblis menggoda Yesus dengan memberikan kekuasaan, kemuliaan, dan lain sebagainya? Saudara, karena iblis tahu, Yesus itu ke depannya, dia akan menerima kemuliaan, kuasa, kehormatan dan lain sebagainya akan diberikan oleh Bapaknya kepada Yesus. Tapi nanti setelah Yesus menderita dan mati di atas kayu salib dan dia bangkit, barulah Yesus menerima semua itu. Dengan kata lain, Yesus harus melakukan jalan salib sehingga dia memperoleh semua kekuasaan dan kemuliaan itu. Saudara, kalau kita tidak percaya, mari kita lihat Matius 26. Setelah Yesus bangkit, Yesus mengatakan segala kuasa kemuliaan diberikan kepadaku. Setelah dia mengalami penderitaan. Nah, iblis tahu saudara. Oleh karena itu iblis menggoda Yesus dengan cara alternatif yang lain. Dengan kata lain, iblis itu pengen ngomong, udahlah. Tidak usah pakai cara-cara salib, menderita, mati di atas kayu salib. Tidak usah. Iblis menawarkan solusi yang lain, apa? Hanya sujud menyembah aku. Jalan pintas, alternatif yang mudah, tidak perlu mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib. Saudara, iblis menawarkan solusi yang lebih mudah, lebih gampang. Tapi bagaimana respon Yesus? Yesus mengatakan kepada iblis, aha, ide cemerlang, mudah, singkat, langsung dapat, tidak perlu menderita. Gitu? Tidak, bukan? Kalau kita lihat, Yesus menolak iblis dan mengusir iblis. Dan kalau kita lihat saudara apa yang terjadi, Yesus tetap mau menderita dan mati di atas kayu salib dengan mengenaskan. Dengan kata lain, Yesus itu memilih untuk tetap
setia, taat kepada kehendak Bapaknya untuk dia menderita dan mati di atas kayu salib. Saudara, inilah ketaatan inilah, saudara. Ketaatan sepenuhnya kepada kehendak Allah inilah yang menjadi kunci bagaimana Yesus menang menghadapi segala macam pencobaan. Saudara, sampai di sini kalau kita lihat, saudara, berkali-kali ayat ini menekankan ketaatan Yesus itulah, ketaatan Yesus pada kehendak Bapa itulah yang membuatnya dia menang atas segala pencobaan. Sampai ditekankan berkali-kali. Bahkan saudara, kalau kita lihat di dalam penulisan Matius, mengapa Matius itu menulis sengaja mencantumkan pencobaan Yesus di atas padang gurun ini? Saudara, kalau kita dengar padang gurun, pasti itu mengingatkan kita ke dalam peristiwa di Perjanjian Lama. Peristiwa apa, saudara? Bangsa Israel itu ada di padang gurun, betul kan ya? Di sana. Yesus juga di padang gurun. Bangsa Israel ini punya identitas. Identitasnya siapa? Anak-anak Allah. Yesus juga punya identitas siapa? Anak Allah. Yesus dicobain gak di padang gurun? Dicobai. Bangsa Israel dicobain gak di padang gurun? Juga dicobai. Jadi Matius betul-betul mengkontraskan bangsa Israel dengan Yesus adalah Israel baru itu. Sama-sama dicobain gak? Dicobain. Tapi pertanyaannya, bagaimana hasilnya? Bangsa Israel waktu dicobai di padang gurun, dia jatuh gak ke dalam pencobaan? Jatuh. Kenapa jatuh? Karena dia tidak taat kepada hukum Musa, perintah Allah. Tapi Yesus waktu dicobai, jatuh gak? Tidak jatuh. Kenapa? Karena dia taat dengan perintah Bapaknya. Saudara, kita melihat ada satu kontras Israel lama tidak taat. Tapi Yesus Israel baru itu, dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya. Inilah yang membawa dia kepada kemenangan demi kemenangan atas setiap persoalan, pencobaan yang ia hadapi. Saudara, sampai di sini saya ingin mengatakan, ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa itu adalah kunci, saudara, supaya kita tidak jatuh kepada pencobaan. Saudara, satu kali saya dulu melayani di sebuah gereja di Jakarta, saudara. Satu kali saya dijadwalkan untuk khotbah di gereja lain, di cabang lain. Di Bekasi. Saudara, saya tidak tahu rute Bekasi. Saya pernah ke Bekasi sekali, ya, tapi itu pun lupa-lupa ingat. Yang saya tahu itu masuk tol, nanti ada belok kiri. Oh, saya ingatnya patokan lurus dari tol dalam kota itu nanti belok kiri. Kalau lurus terus itu ngelempeng terus itu bisa tembus ke Bandung. Oh jangan, Cikarang, Bandung sana. Tapi saudara, saya tetap tidak tahu gereja itu alamatnya di mana. Lalu saudara, yang saya tahu dan yang saya andalkan itu ada satu aplikasi namanya Waze. Entah disebutnya Waze lah, Waze lah. Kalau saya lebih suka nyebutnya Waze ya, ada yang bilang Waze, Waze, apapun itu. Nah saudara, pada waktu itu Waze itu baru-baru muncul, baru-baru mulai dipakai oleh banyak orang. Biasanya orang lebih suka pakai Google Map. Kalau saya cobain Waze. Saudara, saya ketik nama gereja itu di sana. Kalau kita ketik di Waze itu biasanya langsung keluar, saudara ya. Keluar itu, warna biru itu. Dan Waze itu akan menuntun kita sampai ke alamat yang kita tuju. Bahkan kalau kita belok kiri, nanti Waze-nya akan bilang, belok kiri. Betul ya saudara ya? Jadi kalau ada belok kanan, belok kanan. Putar balik, belok kiri. Saudara, itu Waze itu akan menuntun kita. Nah saudara, saya pergi dan saya percaya nanti Waze ini akan menuntun saya. Saya mengandalkan, saya tiba di sana dengan Waze tersebut. Tetapi saudara, sampai di perjalanan, Waze itu mengarahkan belok kiri. Nah saya melihat, kayaknya belok kiri itu enggak di sini. Bayangan saya rasanya enggak belok kiri yang ini.
belok kiri yang rasanya lebih berkelok-kelok, kok ini lebih bagus. Tapi Waze itu bilang belok kiri, belok kiri. Akhirnya saya memutuskan tidak taat kepada panduan Waze. Tidak taat saya. Saya lebih taat kepada godaan yang ada di pikiran saya. Maju terus, salah itu, enggak di situ. Saya lebih tunduk sama godaan yang ada di dalam pikiran saya. Saya maju, saudara. Waze itu bilang belok kiri, bodoh amat, maju lagi. Waze itu terus belok kiri, maju lagi terus, enggak peduli. Tadi awalnya ngomong saya akan ngandalin Waze ini ya untuk tiba di gereja itu. Tapi dalam perjalanan enggak percaya, enggak taat, maju aja. Waktu maju terus maju, saya mulai bingung. Loh, mana belok kirinya? Terus maju saudara tanpa terasa saudara. Saya tahu ini mengarah Cikarang, mengarah ke Bandung. Wah, saya menyasar. Tapi anehnya saudara, ajaibnya ya Waze itu. Sekalipun kita tidak taat, Waze itu akan tetap nyala tadi. Akan terus cari jalan. Belok kiri, belok kanan. Nggak capek-capek. Waze itu nggak akan tobat. Bodoh amat, matiin aja. Waze nggak akan mati sendiri. Kita nggak taat pun dia terus pandu saudara. Akhirnya saudara saya nyerah, melihat waktu sudah mau khotbah. Gereja itu udah mau mulai maksud saya. Wah, mau tidak mau saya memutuskan taat sepenuhnya dengan tuntutan Waze itu. Ikutin ngebut, untung itu hari Minggu jalanan kosong. Dari Cikarangan sana terus ngebut, tembus ke Bekasi, tibalah di gereja itu. Saudara, waktu tiba di gereja itu, jujur aja itu, telat mungkin sekitar 15 menit sekali saya datang, ya saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Waktunya pas firman Tuhan, khotbah dimulai. Langsung saya lari cepat-cepat dengan ngap-ngap. Saya berkhotbah. Saudara, dari situ saya belajar satu hal. Apa artinya sebuah ketaatan? Saudara, ketaatan itu penting. Penting sekali. Saudara, kita tahu kan saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu kan saudara bahwa kita itu Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi pasangan kita. Kita tahu. Tetapi seringkali godaan itu datang membuat kita tidak mengasihi pasangan kita. Dan kita lebih taat pada cobaan itu daripada kehendak Tuhan. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa yang tidak menghormati pasangan kita. Saudara, kita tahu kan saudara, perselingkuhan itu berdosa di mata Tuhan. Kita tahu. Tidak perlu dikhotbahkan, tidak perlu dikasih tahu. Kita tahu perselingkuhan itu tidak benar di mata Tuhan. Tapi masalahnya, kenapa ada orang tetap jatuh dalam perselingkuhan? Sekalipun dia tahu itu salah. Saudara, karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Saudara, oleh karena itu ketaatan itu penting sekali. Sekalipun kita diajarkan bagaimana caranya kita menang menghadapi pencobaan. Bagaimana kita menang menghadapi pencobaan. Tapi kalau tidak disertai, kalau hati kita tidak punya hati yang mau taat kepada perintah Tuhan, semuanya itu akan menjadi informasi yang sia-sia di kepala kita. Saudara, oleh karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mau taat kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga suatu saat kelak ketika pencobaan itu datang, kita bisa mengatakan tidak, karena aku lebih memilih taat kepada kehendak Bapakku. Ketika pencobaan itu datang menjatuhkan kita, merusak keluarga kita, merusak relasi kita dengan sesama, merusak pekerjaan kita, merusak pelayan kita. Kita bisa mengatakan tidak, aku tidak mau, karena aku mau taat kepada kehendak Bapakku di surga. Saudara, kalau kita jujur memang namanya ketaatan itu tidak mudah saudara. Betul tidak saudara? Saudara, kalau kita boleh jujur di tempat ini, saya sebagai hamba Tuhan pun, berapa kali kita tidak taat kepada kehendak Tuhan? Berapa kali kita lebih taat kepada godaan nafsu duniawi kita, kedagingan kita. Kita lebih taat saudara. Berapa kali kita jatuh saudara. Berapa kali kita gagal saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, kita jangan menyerah. Karena Yesus itu anak Allah itu, yang menang menghadapi segala percobaan, dia bersama dengan kita. Kita tidak sendirian. Dia akan terus menemani kita, menguatkan kita.
terus mendorong kita, terus memampukan kita. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita akan mampu taat menjalani kehendak Bapa di surga. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita akan mampu menolak segala pencobaan. Ada Tuhan di samping kita. Sekalipun di tengah jalan suatu saat kita bisa jatuh ke dalam pencobaan karena kita tidak taat, saudara. Saudara, mari kita tidak hidup di dalam kegagalan itu dan lari dari Tuhan. Tapi justru datanglah kepada Tuhan. Sekalipun kita jatuh, ada anugerah demi anugerah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Asalkan dengan hati yang hancur kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan terus memberikan anugerah demi anugerah kepada kita. Dan Dia akan membangkitkan kita kembali, menguatkan kita kembali, menolong kita kembali untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari hari ini pulang dari tempat ini, kita sama-sama mengambil komitmen. Tuhan, aku mau taat kepada perintah-Mu saja Tuhan. Tolong aku, kuatkan aku. Asal Tuhan di sampingku, aku percaya aku akan kuat. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu Tuhan kehidupan kami. Engkau tahu kedalaman isi hati kami. Sejauh mana kami mau taat sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, biarlah kami mau hidup taat. Kami mau hanya taat kepada kehendak-Mu. Kami tidak mau jatuh ke dalam pencobaan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Biarlah pulang dari tempat ini, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk hidup taat kepada Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk setiap kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang taat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian,